uang, kepopuleran atau apapun tuh nggak bisa mengisi hidup orang. Jadi sebenarnya semua orang itu butuh Tuhan, dan semua orang yang nggak punya Tuhan itu sebenarnya mereka tuh sebenarnya sakit, teman. Ketika Tuhan sudah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan untuk Dia, semuanya itu Tuhan sudah sediakan untuk Anda. Perkataan-perkataan berkat itu udah ada di mulut Anda. Anda tinggal mau dan melangkah aja dengan iman. Kesepian, ketakutan, rasa apapun ya, insecure atau trauma, misalnya luka-luka batin, sering menjadi masalah banyak orang gitu, sekalipun dia udah jadi orang kaya atau sukses. Dan yang bisa menyembuhkan semua itu hanya Tuhan. Jangan ragu ketika kalian menjadi penyampai firman Tuhan buat mereka, penyampai kesaksian untuk mereka mengenal Tuhan. Jangan ragu, karena mereka sangat membutuhkan hal itu. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Saya yakin kalian diberkati Tuhan Yesus, Tuhan yang kuasanya besar, nyata, dan ketika kita percaya dengan iman, kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita tanpa batas. Saya mau sharing tips penginjilan sederhana yang saya lakukan sendiri gitu ya ke orang-orang. Teman-teman, saya melayani Tuhan tuh dari SMP, sebenarnya dari SD sih, ngajar sekolah minggu, dan lebih banyak lagi waktu SMP gitu ya. Mulai ceritain Tuhan Yesus, tapi ya gimana ya, sambil masih main-main gitu. Cuman saya tahu bahwa orang lain tuh butuh Tuhan gitu loh, seperti saya gitu. Kemudian SMA, kemudian kuliah lebih banyak lagi. Kita ikut lembaga-lembaga penginjilan, kasih metode tertentu gitu untuk kita sharingkan ke orang. Dan ya kita cuman cerita aja, jangan maksa gitu ya, enggak. Diajarinnya kayak gitu-gitulah. Dan ketika saya menikah, saya ikut suami saya ke Papua. Saya pernah juga ke Australia, tapi saya nggak penginjilan sih di Australia. Waktu itu saya sempat fokus kerja aja, jadi nggak banyak pekerjaan Tuhan gitu. Saya bersyukur saya ke Palangkaraya diajak oleh orang tua saya pelayanan ke pedalaman-pedalaman dengan tim-tim pendoa di sana, dan terutama juga di Papua ya, saya banyak pengalaman pelayanan ke kafe-kafe yang dalam tanda kutip pekerja seks atau apa ya, itu kan namanya ya, atau ke penjara gitu, melayani orang-orang di dalam penjara, ke orang-orang yang mungkin pendidikannya kurang ataupun yang pintar. Saya pernah ngalamin, pernah tahu gitu. Dan gimana cara kita menyesuaikan diri juga dengan mereka. Tuhan juga membawa saya di sini gitu ya, pelayanan di Belanda, ketemu dengan orang-orang yang dari negara mana-mana, dan saya rindu karena saya tahu bahwa semua orang tuh butuh Tuhan sebenarnya. Mau Anda dari negara maju, Anda dari negara miskin, Anda dari keluarga kaya atau keluarga miskin, atau apapun latar belakang orang, uang, kepopuleran atau apapun tuh nggak bisa mengisi hidup orang. Jadi sebenarnya semua orang itu butuh Tuhan, dan semua orang yang nggak punya Tuhan itu sebenarnya mereka tuh sebenarnya sakit, teman-teman. Mereka tuh punya sesuatu yang kurang di dalam diri mereka, dan yang kekurangan itu tuh sebenarnya cuma bisa dipenuhi, dipuaskan hanya di dalam Tuhan Yesus. Saya tahu akan hal itu karena saya sendiri dulu juga mengalami hal itu gitu ya. Nah, jadi dengan pemikiran itu, satu tips yang pertama ketika kita mau sharing firman Tuhan atau sharing Tuhan Yesus, sharing kesaksian hidup kita ke orang lain, yang pertama kita harus doa dulu, karena pengurapan itu penting. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri, apalagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Tuhan Yesus yang tadi kita mau sharingkan buat mereka dengan kekuatan kita, itu nggak bisa. Biasa kita doa dulu, kalau perlu kita puasa, kita menyembah Tuhan, karena di dalam penyembahan itu ada urapan, sehingga kita sebut aja, bilang, Tuhan aku mau menyampaikan sesuatu ke temanku ini, kira-kira besok kami akan ketemu. Saya ingin Tuhan Engkau bekerja mengurapi mulutku supaya aku bisa menyampaikan hal yang harus aku sampaikan buat dia, dan beri waktu yang tepat, beri momen yang tepat gitu. Nah, dengan doa kayak gitu teman-teman, saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang tiba-tiba aja mereka yang mulai dulu. Awalnya tertutup, tiba-tiba mereka yang mulai dulu. Ternyata suaminya selingkuh, mereka punya masalah itu, dan masalah itu nggak selalu buruk ya, malah itu bisa menjadi satu titik di mana
mereka disadarkan bahwa mereka tuh butuh Tuhan gitu loh. Dan di dalam Tuhan mereka menemukan solusi gitu, mereka menemukan jawaban gitu, yang membuat mereka berubah menjadi pribadi yang baru, yang bisa menerima suami mereka tadi apa adanya, rumah tangga mereka dipulihkan, dan banyak hal lainnya yang bisa Tuhan kerjakan. Jadi selalu doa dulu, jangan andalkan kekuatan Anda, tapi andalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Anda, yang bisa membuat Anda match sama orang itu kok pas lewat Anda ngomong bisa kena banget di hatinya. Itu semua bukan kita teman-teman, itu cuman karena kuasanya Roh Kudus yang bekerja di dalam kita gitu. Jadi perlu sekali kita menyerahkan diri sama Tuhan. Yang kedua, jangan minder. Kayak misalnya saya gitu ya, dari negara Indonesia, teman saya mungkin dari negara yang terkemuka gitu ya, yang maju gitu. Nggak minder, jangan minder lah. Karena apa? Karena yang kita lihat tuh bahwa mereka itu butuh satu pribadi, dan kita tuh sedang menjadi duta-dutanya Tuhan buat mereka gitu. Kalau kitanya udah minder duluan, siapa yang akan nyampein ke mereka gitu? Karena firman Tuhan bilang roh yang ada di dalam kita tuh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Mungkin ada keminderan-keminderan lainnya, misalnya saya nggak bisa ngomong, atau saya nggak lancar bicara atau apapun, serahkan itu sama Tuhan. Dan percaya aja ketika Tuhan sudah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan untuk Dia, semuanya itu Tuhan sudah sediakan untuk Anda. Perkataan-perkataan berkat itu udah ada di mulut Anda. Anda tinggal mau dan melangkah aja dengan iman. Tuhan yang membuat Anda mampu untuk melakukan hal itu. Percaya aja teman-teman. Tinggal mulai aja ngomong. Tiba-tiba aja Anda kayak ngomongnya tuh kayak air mengalir gitu. Seperti saya juga kadang saya nggak mempersiapkan dengan gimana ya teman-teman untuk setiap yang saya sharingkan ini. Cuman saya melangkah aja gitu loh. Saya ajak suami saya, ayo rekamin saya gitu. Terus saya tuh sudah siapkan sih sebenarnya catatan-catatan. Cuman karena banyak hal-hal lain yang saya kerjain juga gitu ya. Dan sibuk gitu ya. Tapi saya udahlah lakukan aja. Jadi ketika saya mulai ngomong ini saya udah lupa lagi catatan-catatan saya tadi gitu, detailnya gimana, tapi saya baca cepet-cepet, terus ya udah saya ngomong aja kayak gini. Pas saya lihat lagi video ketika saya edit gitu ya, saya tuh kagum sendiri sama Tuhan. Luar biasa Tuhan ini yang mengerjakan semua ini, bener-bener Roh Kudus bekerja, karena semuanya tuh kok bisa saya sendiri aja denger tuh jadi berkat buat saya sendiri gitu. Dan mengingatkan saya lebih dan lebih lagi untuk diri saya pribadi gitu ya, setiap apa yang saya sampaikan juga gitu. Jangan minder, jangan berkecil hati, jangan merasa diri Anda itu lebih rendah, karena roh yang ada di dalam Anda pasti memampukan Anda melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah orang dunia bisa lakukan dengan kemampuan mereka. Karena kita bukan pakai kemampuan kita, tapi kita pakai kemampuan Tuhan. Terus yang ketiga, pikirkan bahwa mereka tuh butuh kasih. Pikirkan hidup mereka tuh udah banyak penderitaan. Kelihatannya aja bahagia, kelihatan punya mobil mewah, kelihatan punya rumah mewah, kelihatan punya segala-galanya. Tapi itu kelihatannya aja teman-teman. Karena ada orang punya segala sesuatu, kepopuleran, kaya raya, tapi bunuh diri. Kalian pasti sudah sering dengar. Banyak orang udah terkenal, artis Korea, banyak penggemarnya, disukai cowok-cowok misalnya gitu ya. Tapi bunuh diri. Itu artinya apa? Artinya mereka tuh sebenarnya punya struggling yang kita nggak tahu. Dan semua orang tuh punya persoalan, masalah gitu, seterkenal apapun mereka. Dan semua itu sebenarnya ketika mereka dekat sama Tuhan, Tuhan tuh menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Mereka tuh butuh Tuhan. Kesepian, ketakutan, rasa apapun ya, insecure atau trauma, misalnya luka-luka batin, sering menjadi masalah banyak orang gitu, sekalipun dia udah jadi orang kaya atau sukses. Dan yang bisa menyembuhkan semua itu hanya Tuhan gitu. Jadi jangan ragu ketika kalian menjadi penyampai firman Tuhan buat mereka, penyampai kesaksian untuk mereka mengenal Tuhan. Jangan ragu, karena mereka sangat membutuhkan hal itu. Dan kalian pikirkan aja, mereka tanpa Tuhan tuh hidupnya gimana teman-teman. Saya lihat ketika corona terjadi di sini ya, kita kan punya Tuhan, jadi kita nggak takut. Kita memperbaharui pengetahuan kita di dalam firman Tuhan setiap hari sehingga iman kita terus bertumbuh. Kita nggak takut. Tapi orang-orang di sini tuh ketakutan. Sekalipun mereka di negara maju, mereka tuh nggak punya pegangan. Mereka memegang bahwa mereka akan hidupnya sampai pensiun terpelihara. Di sini banyak dana-dana sosial yang anaknya
sekolah gratis, yang dapat tunjangan macam-macam untuk anak, untuk kesehatan dan sebagainya mungkin gitu. Tapi ketika kita menaruh kepercayaan kita pada hal-hal kayak gitu, itu tuh masih membuat orang sebenarnya belum punya keyakinan 100% gitu. Karena hal itu bukan Tuhan, teman-teman. Itu sesuatu yang bisa diambil, bisa hancur, bisa hilang, bisa lenyap. Sementara Tuhan itu tidak tergantikan. Dia itu satu pribadi yang kita bisa andalkan. Ketika kita berserah penuh sama Tuhan, kita tuh gak punya ketakutan. Karena Tuhan tuh sumber dari segala sesuatu. Nah, pribadinya tuh bukan hanya masuk ke otak kita, oh iya ya ada Tuhan kan lebih besar, bukan, tapi lebih juga ke spirit kita. Jadi kayak kita kalau punya relasi sama Tuhan ya, spirit kita tuh kayak penuh, kayak punya iman yang kuat gitu loh di tengah keadaan apapun. Tadi yang ketiga, ketika kita tahu bahwa kita tuh menjadi sumber berkat buat mereka, untuk menguatkan mereka, karena mereka tuh hidupnya udah banyak penderitaan sebenarnya di luar Tuhan, dan kita jangan menjadi hakim buat mereka. Jangan punya sikap kayak, oh kamu sih gara-gara kamu jauh dari Tuhan sih makanya hidupmu. Jangan, teman-teman, karena kadang ada orang yang alergi dengan hal-hal kayak gitu. Kadang orang Kristen mungkin nggak menjadi berkat karena hal-hal kayak gitu. Saya nggak tahu ya. Tapi jangan menjadi hakim. Tapi lebih ke jadi sahabat atau teman yang tulus karena Anda ingin menjadi berkat, karena Anda ingin mengasihi mereka, karena Anda tuh sudah dikasihi duluan oleh Tuhan Yesus, sehingga Anda ingin bagi kasih lagi yang sudah Anda terima itu Anda sharekan lagi. Saya sih nggak banyak bicara ya ketika ketemu orang baru. Cuman banyak nunjukin saya menerima mereka lewat senyuman saya dan lewat sapaan saya, nanya-nanya dikit, nanti mereka ngomong-ngomong banyak. Kadang mereka tuh senang didengerin juga, teman-teman. Apapun yang mereka ceritain, kalian selalu kayak orang yang mendukung, yang iya aku dengerin kamu gitu. Nanti tiba-tiba aja mereka merasa nyaman sama kamu, mungkin lebih banyak lagi dia cerita, dan di situ kamu bisa kasih nasihat atau masukan buat kehidupan mereka. Terus yang keempat, tipsnya ketika sharing firman atau penginjilan ke mereka, jangan maksa, jangan minta hasil instan, jangan berharap hasil instan pada saat itu. Bisa jadi mereka langsung terima Tuhan Yesus, tapi bisa juga benih firman itu masih belum bertumbuh pada saat itu, tapi sudah ada benih di dalam hati mereka. Dan ketika ada air, pada 2 tahun lagi mungkin, atau seminggu lagi, ketika ada air, tumbuh ternyata, dan benih tadi menjadi berakar dan berbuah dalam kehidupan mereka gitu. Jadi apa yang saya sharingkan ke teman-teman saya, orang Indonesia atau orang luar pun gitu ya, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Demikian firman Tuhan katakan. Itu akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan mereka dengan pertolongan Roh Kudus, karena kita nggak bisa mengubahkan manusia, kita nih nggak bisa, tapi Roh Kudus bisa yang ada di dalam kita. Dan firman tadi dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Sehingga mungkin ketika 2 tahun kemudian mereka dengar firman itu lagi dan mereka teringat, dan mungkin mereka pada saat itu sedang ada masalah, atau pada saat itu mereka kayak lebih mendengar aja gitu, teman-teman, malah mereka terima Tuhan Yesusnya setelah waktu-waktu itu 2 tahun kemudian gitu. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan bekerja, tugas kita hanya menyampaikan aja. Nah, itu tadi 4 tips yang saya mau sharingkan dari yang saya alami sendiri. Kiranya ini menjadi berkat buat kalian semua ya. Tuhan Yesus memberkati.